Hari ini kami akan membahas mengenai pemilihan gecik secara langsung di Kota Loksmawe. Sudah ada keputusannya. Jadi Ya. sekitar 2 minggu lalu ada acara di sini. Jadi begini tahapan-tahapannya itu mulai dari persiapan, kemudian ada unsur kecamatan juga. Sedangkan di Gampung itu juga ada tim lagi. Apakah P2K yang dipilih ini Pak boleh dari unsur keluarga dari bakal calon gecik itu Pak? Makasih Bu Vera, mudah-mudahan nanti saya diundang lagi biar kita Oke, ngobrol Pak. banyak, sharing-sharing pengetahuan. Ya, podcast Kancarawa mudah-mudahan tambah banyak viewersnya. Oke Pak. Podcast Kancarawa Pemilihan Kecik Serentak 2026 Kota Lokseumawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Kancarawa Podcast. Hari ini saya sebagai host Ferawati dan saya kedatangan narasumber saya Bapak Faisal selaku Camat Muara II. Terima kasih Bu Vera sudah Sama-sama, diundang ke Pak. podcast Kancarawa. Iya. Hari ini kami akan membahas mengenai pemilihan gecik secara langsung di Kota Loksmawe atau kita kenal sebagai Pilciksung. Yang kita tahu sekarang banyak sekali gecik-gecik kita yang dijabat oleh PJ Gecik. Sekarang apakah sudah ada keputusan kapan akan dilaksanakan pemilihan gecik secara langsung Pak di Kota Loksmawe ini? Sudah ada keputusannya. Jadi Ya. sekitar 2 minggu lalu ada acara diseminasi tentang Pilciksung tahun 2026 di Pemkot Loksmawe. Jadi ada keputusannya Bu Vera bahwa tahun ini akan dilaksanakan untuk 47 kampung sekota Loksmawe. Sedangkan kita di Muara II lebih kurang ada 11 kampung yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Terus itu tahapan-tahapannya itu apa aja ya Pak untuk dilakukan pemilihan gecik secara langsung ini? Jadi begini tahapan-tahapannya itu mulai dari persiapan, kemudian ada pemungutan suara sampai dengan pelantikan. Di persiapan itu ada anak tahapan lah kita bilang, kemudian sampai dengan pelantikan itu ada tahapan-tahapan kecilnya seperti itu. Untuk pemungutan suaranya itu kira-kira bulan berapa gitu? Pemungutan suara kemungkinan besar di bulan Juli. Oh Juli. Terus pelantikannya itu? Pelantikannya itu kemungkinan besar ada di bulan September tahun 2026 ini. Itu terdiri dari unsur-unsur apa aja ya Pak untuk pemilihannya ini? Jadi Pemkot begini, Pemkot membentuk satu tim besar, yaitu tim Pemkot yang di dalamnya itu terdiri dari Muspida dan ada unsur kecamatan juga. Sedangkan di Gampung itu juga ada tim lagi. Yang pertama adalah Tuhapet Gampung yang paling berperan di sini untuk membentuk panitia pemilihan. Nah, jadi ada 2 tim, ada tim di Gampung dan ada tim di Pemkot, tim besarnya. Berarti kalau yang di Gampung itu apa Pak? Jadi yang paling berperan seperti yang saya bilang tadi adalah Tuhapet Gampung. Mereka, Tuhapet Gampung yang ada di Muara II ini membentuk panitia pemilihan Kecik. Nah, atau kita biasa sebut itu adalah P2K. Jadi P2K itu kalau misalnya secara nasional sama kayak KPU. Atau kalau misalnya di Aceh adalah KIP. Mereka yang melaksanakan pemilihan Kecik secara langsung, secara serentak di Pemkot Loksmawe ini pada waktu pemilihan nanti. Bisa Bapak jelaskan sedikit P2K itu apa Pak? Mungkin kan rekan-rekan kita di sini ada yang tidak tahu apa itu P2K gitu Pak. P2K adalah panitia pemilihan Kecik. Jadi P2K itu dibentuk oleh Tuhapet Gampung untuk menyelenggarakan, seperti yang saya bilang tadi, untuk menyelenggarakan pemilihan Kecik di kampungnya masing-masing. P2K itu dia terdiri dari 9 orang, kemudian ada unsur-unsurnya lah, seperti itu. Setelah P2K ini dibentuk, apakah mereka langsung bekerja atau kayak mana? Mereka langsung bekerja dengan cara melakukan pendaftaran pemilih, kemudian juga mereka sebelumnya mereka harus mendapat bimbingan dulu. Mereka harus mempelajari bagaimana itu pemilihan Kecik, kemudian akan dapat bimbingan dari PMG. Kemungkinan besar nanti akan ada pelatihannya atau ada BIMTEK-nya bagi mereka yang terpilih di P2K sekota Loksmawe, nanti dipusatkan di Loksmawe. Apakah P2K yang dipilih ini Pak boleh dari unsur keluarga dari bakal calon gecik itu Pak? Kalau misalnya kita sudah terpilih, katakanlah misalnya Ibu Vera di Gampung terpilih jadi atau hasil musyawarah Gampung atau hasil musyawarah Tuhapet, Ibu Vera terpilih jadi P2K, Ibu Vera tidak boleh mencalonkan diri dari bakal calon Gecik, jadi bakal calon Gecik. Nah, di samping itu juga ada beberapa pihak lain yang nggak boleh dicalonkan. Contohnya adalah aparatur Gampung.
Aparatur Gampung tidak boleh mencalonkan diri jadi calon gesi, kemudian Tuhaput juga tidak boleh mencalonkan diri menjadi bakal calon gesi. Dan secara etika seperti ini, kalau misalnya sudah terpilih menjadi P2K, anggota keluarga kita secara etikanya tidak boleh mencalonkan diri menjadi calon gesi di kampung itu. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini Bapak sudah menjelaskan kepada kami mengenai pemilihan gecik secara langsung di Kota Lok Sumawe khususnya di Muara II. Makasih Bu Vera, mudah-mudahan nanti saya diundang lagi biar kita Oke, ngobrol Pak. banyak sharing-sharing pengetahuan. Ya, podcast Kancarawa mudah-mudahan tambah banyak viewersnya. Oke Pak, amin Pak. Oke, untuk hari ini sekian dulu obrolan kita mengenai pemilihan gecik. Mudah-mudahan dapat menjadi informasi bagi kita dan kita mendapatkan ilmu mengenai pemilihan gecik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.